Baik, selamat siang semuanya. Siang, Selamat Kak. siang. Iya, Mbak. Oke, ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran ekonomi. Di materi sebelumnya kita membahas terkait dengan konsep dasar ilmu ekonomi ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan juga keyakinannya masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Sebelumnya, ini semuanya masuk semua. Terkait dengan kehadirannya, pada yang izin. Semua, Pak. Nihil ya. Nah, ini sama seperti yang pertemuan kemarin, tetap menggunakan website ya. Ini saya share di chat. Silahkan kalian masuk ke itu situs Google-nya. Saya share screen dulu. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan sistem ekonomi. Ya. Lalu tujuan pembelajarannya, kalian tuh diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran kali ini, kalian dapat memahami sistem ekonomi itu apa, lalu sistem ekonomi demokrasi Pancasila itu apa, dan terkait dengan mengidentifikasi serta mengevaluasi masalah ekonomi ya. Nah, kita masuk ke pertemuan kedua. Nah, sistem ekonomi. Kalau sistem sendiri itu kan berarti himpunan atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam suatu keseluruhan ya, atau sekelompok elemen yang independen namun saling terkait sebagai satu kesatuan. Itu kan sistemnya. Kalau sistem ekonominya sendiri apa? Kalau menurut pendapatnya Gelarso, itu sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, yaitu para produsen, konsumen, pemerintah, bank, ataupun lainnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi meliputi apa? Produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi, ataupun yang sebagainya. Nah, sistem ekonomi itu apa ya? Itu sistem yang digunakan oleh suatu negara, gitu. Suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya atau jasa barang yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu sistem ekonomi yang digunakan di sebuah negara itu ada beberapa macam sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi sosialis, dan juga yang terakhir sistem ekonomi campuran. Ini keempat sistem ini yang sering dibahas ya. Sebenarnya sistem ekonomi banyak sekali dalam macamnya ya. Nah, kita masuk yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional itu sebagai sistem paling konvensional dengan dua elemen utama di dalamnya ya, yaitu yang pertama itu menghargai tradisi dan minimnya jumlah limbah yang dihasilkan dari sistem ekonomi ini. Sistem ekonomi tradisional itu identik diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Nah, cara transaksi yang digunakan pun masih barter, menggunakan sistem barter. Dalam sistem ekonomi ini, pemerintah tidak berhubungan langsung dalam aktivitas ekonominya. Pemerintah hanya berperan sebagai penjaga ketertiban. Nah, tujuan utama sistem ekonomi ini tuh hanya sampai kepada kebutuhan hidup sehari-hari masyarakatnya itu bisa terpenuhi, bukan mencari keuntungan. Lalu kelebihan ataupun kekurangannya dari sistem ekonomi itu apa? Yang pertama kelebihannya ini. Kalau tujuannya kan tadi sudah di atas ya, sudah saya jelaskan tadi ya, terkait dengan kalau
sistem ekonomi ini itu tidak meliputi apa ya, mencari keuntungan, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Kelebihannya itu apa? Yang pertama, jarang terjadi kecurangan atau saling menjegal demi keuntungan. Ya, karena dia tidak ingin mencari keuntungan. Nah, persaingan tidak sehat itu merupakan sebuah tindakan yang dapat merugikan banyak orang. Namun kegiatan di produksi sistem ekonomi tradisional sangat terbatas, persaingan tidak sehat pun dapat dihindari seperti itu. Ya, ditambah lagi masih menggunakan jadi persaingan ataupun apa ya, yang sesuatu yang tidak sehat itu jarang terjadi. Nah, kekurangannya apa? Sulit diprediksinya kualitas atau kuantitas produksi. Dilakukannya standarisasi karena mengandalkan hasil alam. Yang kedua, efektivitas kerjanya itu rendah, sebab tidak adanya struktur kerja yang jelas, sehingga segala aktivitas yang dilakukan itu tidak terkontrol dan juga terevaluasi dengan baik. Enggak hanya itu aja, efektivitas kerjanya itu juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana jika efektivitasnya itu rendah, maka dapat diartikan tingkat kesejahteraan masyarakat di sana juga rendah. Nah, hal ini berlaku sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi langsungnya sangat lambat, ya, sebab karena di ekonomi tradisional ini berbeda dengan liberal. Sistem ekonomi tradisional berjalan apa adanya, sehingga tidak inovatif dan cenderung tidak berkembang. Hal ini juga turut terjadi karena pola pikir masyarakat di sistem ekonomi tradisional itu umumnya sulit menerima perubahan. Jadi dia itu lebih ke homogen gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ekonomi liberal atau disebut juga dengan kapital. Nah, kapitalisme itu didefinisikan juga sebagai sistem ekonomi yang dikuasai dan diwarnai oleh peranan modal atau kapital yang didasarkan pada tiga gagasan utama. Yang pertama adalah kepemilikan individu, persaingan ekonomi usaha, itu persaingan itu ditentukan oleh mekanisme pasar dan rasionalitas. Kelebihannya apa sistem ini? Mudah meningkatkan atau menumbuhkan produktivitas terhadap kualitas produk yang akan diproduksi. Nah, pengusaha dapat meningkatkan jiwa kreativitasnya dengan cara berinovasi terhadap produk yang diproduksi. Dan juga eh, anu, hanya berfokus pada keuntungan diri sendiri. Keuntungan menjadi prioritas utama, sehingga dapat dijadikan sebagai motivasi dalam membangun usaha. Nah, kekurangannya apa? Dapat menciptakan suatu monopoli usaha, sehingga terjadi kesenjangan sosial, seperti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Persaingan usaha menjadi tidak sehat atau tidak seimbang. Karena apa? Ya ini tadi, karena berfokus untuk mencari keuntungan. Selanjutnya adalah ekonomi sosialis. Sosialis ini kebalikan dari liberal. Jadi secara sosialisme itu eh, kebalikannya. Jadi yang liberal itu fokusnya semua itu berada di swasta, kalau di sosialis itu terpusat. Jadi semua kegiatan perekonomian itu di bawah atau berada di kekuasaan pemerintah. Gitu. Jadi kalau kelebihannya apa? Kelebihannya semua kegiatan dan masalah ekonomi itu dikendalikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Yang pertama itu adalah itu kelebihannya. Yang kedua, tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin tadi yang tercipta dari ekonomi liberal tadi atau di sistem ekonominya kapitalis. Seperti itu. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu adalah mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Nah, tidak ada kebebasan untuk mempunyai sumber daya. Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang. Karena apa? Ya karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Nah, selanjutnya ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran itu gabungan antara sistem ekonomi sosialis dan juga liberal. Jadi keduanya itu berimbang. Nah, setelah ekonomi campuran, kita langsung lanjut di sini.
sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Nah, sistem ekonomi demokrasi Pancasila itu ada apa? Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Nah, artinya produksi dikerjakan oleh semua masyarakat untuk di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang. Sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945, serta GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, sehingga disebut sebagai sistem ekonomi berdasar demokrasi ekonomi Pancasila. Nah, mengapa saya langsung lanjut di sini? Karena sistem ekonomi demokrasi Pancasila ini hampir mirip dengan sistem ekonomi campuran. Ya. Sistem ekonomi Pancasila itu kan pada dasarnya mengadopsi sistem ekonomi campuran karena dalam sistem ekonomi Pancasila, masyarakat dan negara itu sama-sama mempunyai peran dalam perekonomian. Namun, terdapat beberapa perbedaan di antara kedua sistem ini. Yang pertama, di sistem ekonomi campuran, itu yang pertama adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Yang kedua, pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Yang ketiga, masyarakatnya memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi, namun pemerintah juga memiliki kendali dalam sektor perekonomian. Yang keempat, menyesuaikan dengan keadaan sosial suatu negara. Nah, kalau di sistem ekonomi Pancasila seperti apa? Yang pertama pasti khusus dianut bangsa Indonesia. Yang kedua, dipilih karena di dalamnya terdapat falsafah negara dan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, masyarakat mempunyai kebebasan tetapi barang-barang dibutuhkan oleh banyak orang tidak boleh diserahkan oleh pihak swasta. Itu. Selanjutnya, ini dia ciri positifnya dari demokrasi Pancasila, sistem ekonomi, sama ciri negatifnya. Kita lanjut ke sini adalah dan sosial. Kalian namanya kapitalis dan sosialis kan saling berbanding terbalik ya. Ini adalah kalian bisa cari referensi, baca-baca apa aja yang ditemukan dari pihak ini, yaitu negara kapitalis dan negara sosialis. Ini bisa kalian baca. Nah, kita lanjut ke gambar ini. Bagaimana? Menurut kalian seperti apa ini? Yang kalian amati pada yang kalian alami sekarang, ya, terkait dengan minyak goreng sawit yang habis. Sementara minyak goreng sawit ataupun minyak goreng sawit ini di Indonesia kan penghasil minyak goreng sawit terbesar ya di dunia ini. Kok bisa habis? Kok kehabisan stok? Ini apa yang terjadi? Di berita-berita sudah muncul seperti apa menurut kalian? Apa yang terjadi ini? Apa? Minyak habis belajar ditimbun, Pak. Ya, ditimbun. Hal ini mengapa kok bisa ditimbun? Ini merupakan contoh dampak negatifnya dari apa? Dari sistem ekonomi apa? Liberal. Karena apa? Pemilik modal mampu menimbun ya dari petani-petani sawit ya seperti itu. Jadi ditimbun gunanya apa? Memonopoli. Inilah dampak negatifnya yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Pemilik modal besar. Nah, kalau misalkan kita kembali lagi ke sistem ekonomi kita, yaitu sistem ekonomi demokrasi Pancasila yang berdasarkan undang-undang dan juga apa tadi yang saya jelaskan, nilai-nilai Pancasila ya kan, filsafat Pancasila tadi. Ya, itu kok bisa terjadi seperti ini? Mengapa? Gitu, ya kan? Sementara kita ini bukan negara yang menganut sistem ekonomi liberal. Nah, ini bisa menjadi PR untuk kalian temukan, nanti bisa kalian tuliskan di latihan soal 2 ya. Mungkin cukup itu aja. Ada yang ingin menanyakan lagi terkait dengan materi siang hari ini? Itu terkait dengan sistem ekonomi. Ada? Sudah apa namanya? Cukup, Bapak. Cukup, Bapak. Cukup. Insya Allah paham. Cukup, Pak. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalian bisa akses
ini, website ini. Nah, terkait dengan kasus ini, kalian bisa menuliskan apa penyebabnya dan juga apa solusi yang bisa dilakukan pemerintah terhadap ini, permasalahan ini. Oke? Di ini ya, latihan soal 2 itu. Nanti kalian bisa tuliskan di sana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Pada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you for today and see you. Selamat siang. Bisa meninggalkan Zoom. Siang, Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.